Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah dengan NIM 2902150108 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pajak. Untuk pengertian pajak sendiri, menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut oleh undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk ciri-ciri pajak, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu: yang pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah maupun pemerintah daerah. Pajak di daerah diperuntukkan bagi pengeluaran daerah, dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai. Fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Kereta pajak merupakan sumber pendapatan negara yang untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Fungsi ini terdapat pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara. Kemudian fungsi mengatur atau reguler. Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik. Kemudian untuk jenis pajak. Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pajak langsung, pajak tidak langsung, dan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pajak berdasarkan sifatnya dikelompokkan sebagai pajak subjektif dan pajak objektif. Syarat pemungutan pajak. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat bila terlalu tinggi. Masyarakat enggan membayar. Bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Pemungutan pajak sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil dalam perundang-undangan. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warga negara. C. Tidak mengganggu perekonomian ataupun syarat ekonomi. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan keluasan perekonomian masyarakat. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana, dan sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan masyarakat maupun pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap tahunnya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan terima kasih untuk Bapak Dosen Rahmat Pramukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.